Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh Anda lebih dungu dari Jokowi. Bahkan Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Kita disaksikan jutaan masyarakat Indonesia. Kita harus kontrol emosi dulu di sini, Ibu Irma. Oke, kita tengahi dulu. Silakan Bang Farid. Kita tahan dulu, Ibu Irma. Kita tahan dulu, kita cooling down dulu, Ibu Irma. Bang Fahri gimana? Saya mau baca doa dulu nih. Jadi gini, saya sudah selesai ya. Ada persoalan kita harus memberikan rumit. Contoh yang baik kepada pemirsa. Jadi gini, kita dengar dulu, Bu Irma, sabar dulu, Bu Irma. Jadi ada persoalan rumit yang tidak bisa kita sederhanakan juga. Concern dari Pak Jokowi itu tentang manajemen politik itu memang ada teorinya. Jadi ada Scott Manwaring membuat studi tentang presidensialisme dan multipartisme yang di mana-mana, terutama di negara Amerika Latin itu gagal. Sebenarnya politik kita ini dalam keadaan kemungkinan gagal karena mengelola presidensialisme dengan multipartisme itu tidak berjodoh dia. Jadi presidensialisme itu harusnya seperti di Amerika. Dia hanya bisa dengan bipartai, hanya dua partai. Dengan dua partai itu nanti begitu presidennya menang dari Partai Demokrat, maka Republikan otomatis dia menjadi oposisi kepada calon Partai Demokrat. Nah di kita ini ada persoalan karena Presiden kadang-kadang yang menang nih nggak punya partai. Pak SBY waktu itu pernah menang. Dia belum punya partai, baru pertama Partai Demokrat menang sekitar 8%. Bayangkan 8% mesti melawan 92%. Karena itulah di tengah jalan dia melakukan reorganisasi kelembagaan partai politik dengan cara merekrut partai politik supaya dia mendapatkan mayoritas di parlemen. Dari awal saya menentang sebenarnya pandangan ini sebab di dalam presidensialisme sebenarnya presiden tidak berkoalisi dengan partai politik. Dalam presidensialisme presiden berkoalisi dengan rakyat yang memilihnya karena rakyat yang memilihnya. Berbeda dengan parlamentarisme. Dalam parlamentarisme seorang pemimpin itu apakah namanya Perdana Menteri atau Presiden, dia dipilih oleh parlemen sehingga sebenarnya dia berkoalisi dengan parlemen. Kalau dia mayoritas dia menjadi the ruling majority, kalau dia minoritas itu menjadi oposisi. Nah makanya di dalam parlamentarisme lah muncul istilah oposisi. Tapi begini, saya ingin nangkap maksud baiknya dulu. Tapi kalau maksud baik ini tidak bisa disampaikan secara baik, inilah yang kemudian dibaca oleh orang sebagai kong kali kong elit. Yang terjadi saat ini yang emang dibaca sekarang, dan makanya itu. saya terus terang agak menyesalkan sikap PKS. Harusnya PKS menjelaskan yang benar. Bukan kemudian seolah-olah dia nggak menjadi bagian dari desain koalisi ini, desain rekonsiliasi ini. Padahal di dalam penetapan Undang-Undang MD3, falsafah dari diadakannya 9 wakil parpol di dalam wakil MPR itu adalah karena rekonsiliasi. Nah kita sekarang kemudian harusnya kalau sudah begini, kalau sudah begitu, sekarang bagaimana kekhawatiran Bung Rocky? Yang dikhawatirkan Bung Rocky adalah tiba-tiba pimpinan parpol ini kongko-kongko duduk, dia mentorpedo seluruh kehendak rakyat. Karena kemudian dia melahirkan anggota DPR yang lemah, yang tadi itu Bu Irma aja mengkhawatirkan. Sekarang ke depan kita harus fokus kepada parlemen. Anggota parlemen kita harus kita perkuat, undang-undangnya harus menjamin bahwa anggota DPR itu pilihan rakyat, bukan pilihan parpol. Nah itulah yang akan menjamin orang tuh ngomong, tidak gampang diintervensi. Itu yang sebenarnya pengen kita lihat gitu loh.